Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islam, 2/3 wilayah Makkah adalah milik Siti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun, ketika wafat, tak selembar kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dikenakannya di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisik Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri, kata Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah, Ummul Mukminin, kemudian menghembus nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didekapnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" Lalu Jibril menjawab, "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan." Jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai, tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh-sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku itu juga darimu. Namun, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang istrinya semasa hidup. Khadijah dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah. Beliau masuk ke dalam rumah, Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu, Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang telah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia itu, langsung berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itu Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terjangkau. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau meminta bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan.
Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku? Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, wahai Nabiullah, bukan itu yang kutangiskan, jawab Khadijah. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawananku itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku. Ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan kepada mereka yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Rasulullah pun tampak sedih. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku, ya Rasulullah, sahut Ali bin Abi Thalib. Jawab menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Demikianlah kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membantu memperjuangkan agama Islam untuk suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sahabat kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.